Kalau kita panjang lebar nih teman-teman, sebulan nggak habis-habis ngobrol sama beliau. Pembahasan spiritual itu nggak ada ujungnya ya? Iya. Nggak ada ujungnya. Tapi gue punya pesan nih, brother. Oke, silakan. Datuk punya pesan ini untuk para oknum-oknum pesulap, jangan jadi dukun. Dan untuk oknum-oknum dukun, jangan jadi pesulap. Kalau kau begitu, kau berurusan denganku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Amin. Alhamdulillah warakallah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Gobes Ki Prajapati dan channel Pusat Kebatinan. Kali ini saya kedatangan para sedulur, para senior-senior, para sesepuh, guru-guru saya. Alhamdulillah tabayun main ke Padepokan Aji Kasepuhan Karun Banten untuk kopdar kopi darat di Padepokan Aji Kasepuhan Karun Banten yang bertempat tinggal di Tiga Raksa Kampung Gudang Jalan Pasir Nangka. Alhamdulillah saat ini saya ingin memperkenalkan nama para seluruh subscriber Pusat Kebatinan, yaitu teman-teman saya, guru saya, sesepuh-sesepuh dari spiritual, supernatural dalam bidang kegoiban dan pengobatan ketabiban. Saya akan memperkenalkan salah satunya yaitu Bang Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Datuk ini adalah guru besar dari Padepokan Datuk Maharaja. Jadi untuk teman-teman yang nanti ingin berkonsultasi langsung dengan Bang Datuk dalam bidang pengobatan medis maupun non medis, nanti bisa saya tuliskan nomornya di bawah ini ya. Dan juga di sini ada tamu terhormat saya, yaitu di bidang ketabiban ya, dalam saraf dan medis dan non medis, yaitu Bang Suliwa. Assalamualaikum Bang Suliwa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi beliau-beliau inilah sesepuh-sesepuh guru-guru saya. Tanpa beliau saya ini bukan apa-apa. Masya Allah ya. Jadi dalam konten kali ini Ki Praja mau memberikan sedikit edukasi dan dalam dunia metafisik spiritual yang sekarang lagi ramai, yaitu di dunia cek hodam, cek karir, cek jodoh, cek saldo ya. Saya mau bertanya dulu sama master kita, sesepuh kita, yaitu Bang Datuk Maharaja ini, bagaimana pendapat beliau tentang orang-orang spiritual sekarang ini, ciri-ciri spiritual yang harus diikuti sama yang jangan dipatuhi gitu. Bagaimana spiritual yang sejati sama spiritual yang main-main. Nah, kayak saya sekarang nih, saya meminta pendapat dari beliau, mumpung beliau ada di sini, karena beliau ini matang sekali tentang hal metafisik, spiritual dan supernatural. Oke, assalamualaikum Bang Datuk. Bang Datuk, saya minta edukasinya, klarifikasinya, mudah-mudahan menjadi pendidikan hikmah yang baik untuk subscriber Pusat Kebatinan dan menjadi wawasan agar para penyimak, pemeluk ilmu spiritual, ilmu hikmah dimanapun Anda berada, yang di Nusantara, bisa mengambil, memetik dari kandungan wejangan Datuk. Monggo silakan. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Tetap harus berpikir sehat ya. Jangan lupa klik dan subscribe, tekan lonceng Padepokan Datuk Maharaja. Amin. Terus klik dan subscribe, tekan lonceng Preman Isap Official ya, untuk di YouTube. Nah, memang banyak sekarang ini dukun-dukun online yang mendadak dangdut, yang nggak tahu juntrungannya, punya media sosial itu kan, mereka manfaatkan dengan tidak benar. Ada yang dukun benar, ada yang tidak benar. Ini oknum kita ambil ya. Nah, itu kebanyakan kita ambil di aplikasi TikTok yang sekarang lagi viral-viralnya, dan sekarang lagi dikecamuk sama beberapa negara ya. Ya, dipisahkan lah ini segala macam. Malaysia pun juga begitu, sudah mulai sedikit mengisolirkan TikTok. Karena TikTok itu memang sudah sangat luar biasa cangkupannya. Dan media online ini memang dimanfaatkan sebagus mungkin sama mereka yang tukang ambil duit. Contoh sekarang banyak siaran live TikTok itu untuk cek kodam, cek leluhur, cek pasangan asmara segala macam, atau juga penyakit. Dengan mereka live siaran itu rekaman. Live rekaman, bukan live original. Tanpa ada wajah gitu kan, dengan hanya foto doang. Jadi orang lempar gift, orang typing nggak akan kebaca, percuma karena rekaman. Dan itu Datuk menemukan 3-4 akun, suaranya sama, akunnya berbeda, terus juga akun itu tidak mencerminkan seorang spiritual. Tidak ada, bawa-bawa spiritual nggak ada.
terus juga nggak ada juga VT wajahnya gitu loh. Nah ini yang jadi persoalan gitu kan, kok bisa gitu loh. Nah untuk cek kodam itu kebanyakan juga Datuk dengar juga dan simak sebelum Datuk juga live, tak simakin kawan-kawan gitu kan yang nggak kenal ataupun dikenal. Rata-rata mereka ngecek itu tidak pakai nasab, tidak pakai nama orang tua, nggak bisa. Ya jadi kalau mengecek leluhur, ngecek kodam terutama itu ya, itu harus ada nama orang tuanya kedudukannya. Karena kan nasab dari sana. Contoh kita lihat misalnya nasab kita nih ada nggak tulisannya ke Baginda misalnya, berarti para Habib ya. Itu kan dari nama orang tuanya, tembusnya kemana, ya literatur keras kemana. Nah juga untuk garis para raja kan dilihat nama orang tuanya, tidak bisa dengan nama depan, tidak bisa. Nah itu nama panggilan tidak bisa, kecuali tatap muka begini itu lain cerita, itu pasti. Karena pas saat duduk nampak semua itu terlihat ataupun tersampaikan, atau dari foto bisa juga. Jadi kalau di online ya harus naik komal atau nampak muka. Kalau hanya nama panggilan gitu loh, nggak bisa. Berarti itu dukunnya belajarnya di tempat yang teramat indah itu, dan bukan di tempat gua keramat, tempat teramat indah. Nah ini yang menjadi polemik gitu. Nah satu untuk hodam leluhur itu kan harus dilihat dari nasab orang tua. Berarti kan leluhurnya ada dua ya, leluhur gaib, leluhur nyata. Leluhur gaib ini ya adalah bangsa gaib yang menjadi sahabat teman bagi kakek moyang buyut kita, gitu loh. Yang memang tergaris benang merah. Kalau dari nenek moyang kakek kita ini leluhur ini itu dari garis DNA. Gitu. Jadi ada dua leluhur gaib, leluhur nyata. Leluhur gaib kakek moyang buyut kita tuh yang punya sahabat teman dari bangsa tak nampak. Ya, yang leluhur nyata itu kakek moyang buyut kita, nenek kita gitu. Nah, itu harus dari nasab mereka, harus nampak garis keturunan itu seperti apa. Garis keturunan itu juga ada dua, ada secara genetika DNA, ada secara tali benang merah. Nah, itu akan terpatri dan akan terduduk gitu loh. Jadi misalnya begini, misalnya teman kita Bang Suliwa ini dia punya garis apa tidak gitu kan harus dilihat dari nama orang tuanya, siapa turunannya, ke atasnya bagaimana gitu kan ya, siapa bapaknya, siapa mamanya, nasabnya kemana gitu. Nah nanti yang itu yang nyatanya kakek moyang buyut nenek kita, yang gaibnya tali benang merahnya sahabat yang mendampingi kakek moyang buyutnya gitu loh. Jadi kakek moyang kita ini setelah meninggal dunia dia menyampaikan kepada sahabat gaibnya, wahai engkau sahabatku, jagalah keilmuanku dan turunkanlah kemampuanku kepada garis turunanku ke bawah. Kau jaga dia, kau arahkan dia. Di saat nanti pas waktunya dudukkan, satukan. Kalaupun dia misalnya tidak berpikir atau tidak mau, cari yang memang pas wadahnya, sesuai dengan garisku gitu. Jadi turun-temurun itu dapat satu persatu, ada yang dapat 2 kemampuan, 3 kemampuan, bahkan semuanya ada hanya 1. Ada yang lompat pagar leluhurnya dikarenakan cucu-cucunya itu menepis. Gue nggak mau pusing lah gitu loh. Seperti itu. Jadi harus ada ini ya, apa namanya, nasabnya ya, dari orang tuanya gitu ya. Nah pertanyaannya Datuk, apakah itu sudah menjamin bakal tembus orang spiritual itu? Tidak semua. Tidak semua kan? Semua. Nah ciri-ciri kelihatan nih orang pakai nasab, tapi ini ngaco. Nah itu, dan ini bener, tuh kelihatan dari mana Datuk? Biar teman-teman tahu gitu. Ya, jadi ciri-ciri orang punya leluhur ataupun tidak, atau punya khodam ataupun tidak, yang pertama dari para semuka wajah, kemudian bobot bicara, gitu kan, kemudian gerakan mata. Orang berbohong pasti matanya tuh akan berputar dan berpikir, gue ngomong apa lagi sih gitu. Maka kebanyakan para spiritual tuh ngambil kegiatan seperti ini, atau cara dia berpikir tuh mesti gimana gitu. Nah banyak orang bilang, Datuk kalau kita ngecek khodam leluhur ataupun lainnya harus pakai energi. Betul, pakai energi. Tapi bagi yang nggak duduk, kenapa dia pakai energinya? Tapi bagi yang sudah duduk selaras, dia nggak perlu pakai energi. Kenapa? Yang kegaiban tadi yang menyampaikan dari hatinya bahwa si A, si B itu ini leluhurnya, ini khodamnya, ini nasabnya. Nggak perlu kita pakai energi, jadi nggak bakal capek gitu. Nah jadi antara hal itu harus kita simakin gitu kan. Kecuali kita ngobat orang itu beda ya. Itu power pasti keluar itu. Baik power kita maupun power dari leluhur kita, khodam kita. Kan sifat dari leluhurnya kan menjaga kadar kehidupan baik setiap cucunya. Masalah cucunya bagaimana, apa bagaimana gitu kan. Contoh begini.
Saat kita ke rumah dukun, kita mau berobat, tiba-tiba tuh dukun tahu penyakit kita apa. Betul. Yang ngasih tahu siapa? Leluhurnya, khodamnya, dari hatinya. Terus pertama, yang kedua, yang ngasih tahu siapa? Rusukmanya. Karena udah bangkit, udah bangun. Saat tuh pasien punya sakit di dada, sakit di sini, si dukun juga ngerasain di sini. Gitu loh. Kayak misalnya masalah segala macam, kok bisa tahu? Ya karena si dukunnya itu sudah dapat kabar dari kegaibannya. Cuman bagaimana bisa ibaratnya sinkron, tentu si pasien tuh mesti kudu cerita nih seperti apa dan bagaimana, biar perbandingan tuh ada, apa yang kudengar jelas betul apa tidak gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau ada langsung kontan mengatakan, oh kau kena ini, kena santet segala macam, padahal penyakitnya ringan. Jadi hati-hati nih, banyak kadang-kadang dukun menampakkan hal seperti itu. Yang penyakitnya ringan dibilang berat, yang misalnya kadang-kadang kalau ibu nggak berobat, besok ibu mati, bapak mati, siapa sih nggak ketakutan? Nah, ciri-ciri dukun yang benar dan yang oknum itu bagaimana? Nah, kalau manusia itu betul-betul dukun, dia ngomongnya nyablak aja. Nyablak aja ya? Nyablak aja dia. Tanpa mikir ya? Iya, tanpa mikir gitu loh. Nah, tapi kalau dia banyak mikir, atau dia mikir tuh gimana gue dapat duit dari dia, gue dapat duit dari dia. Iya. Jadi asal nyablak aja. Nah, itu ciri-cirinya tuh ya. Ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, mewakili para netizen. Itu ada yang bertanya, apa perbedaan khodam dan apa perbedaan khodam dengan leluhur? Apakah leluhur itu bagian dari khodam atau terpisah? Nah, kan dari ada dua, leluhur gaib, leluhur gaib ini adalah sahabat. Nah, di saat kakek moyang buyut kita ini meninggal dunia, kan ada keilmuannya tuh, ya kan? Itu dijaga tuh keasliannya, yang akan diturunkan ke garis keturunan ke bawah, gitu loh. Otomatis dari kita lahir ke dunia, kan udah jagain kita tuh, udah nungguin kita gitu loh. Pas nanti tiba waktunya diturunkan pelan-pelan. Dia beri misalnya sebuah kejadian agar cucunya ini percaya kalau seandainya dia punya nasab, punya leluhur, dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Misalnya dia tenggelam 3 hari, tiba-tiba selamat masih hidup, atau tabrakan tiba-tiba yang hancur mobil atau motornya tapi dia selamat gitu. Nah itu dari leluhurnya. Iya, itu nah, leluhur itu khodam apa memang leluhur aja? Leluhur gaib, leluhur nyata. Leluhur gaib, sahabat yang mendampingi, sahabat gaib yang mendampingi kakek moyang buyut kita. Nah, kalau khodam? Tetap jatuhnya Khodam. Nah, jadi begini, dari bangsa gaib, ya, kalau khodam itu bahasa Datuk, itu makhluk yang berbentuk hewan, ya. Nah, kalau leluhur yang berbentuk manusia. Oke. Nah, gitu loh. Jadi kakek moyang buyut kita ini kan punya sahabat nih, misalnya macan, maung gitu loh, misalnya ya, atau kumbang misalnya begitu. Nah, si kumbang ini yang menjaga kakek moyang buyut kita. Di saat nanti kakek moyang buyut kita ini meninggal dunia, kan tinggal dari ruh. Nah, itulah tuh leluhur tadi. Nah, yang mendampingi, yang ikut terus ya, ikut terus. Nah, seperti itu. Begitu Pak Sudun, ikut terus. Jadi kalau khodam itu udah pasti hewan. Ya. Oh. Mana ada khodam tuh besar raja? Mana ada khodam raja? Tidak bisa kayak manusia, tidak bisa. Bisa. Oh, jadi kalau terawangannya manusia berarti leluhur. Ya. Kalau khodam hewan. Nah, kalau korin? Korin itu makhluk yang mendampingi. Apa cuma beda nama doang? Beda. Kalau korin ini kan gini, korin ini yang akan tugasnya ya, tugas fokusnya itu setelah kita manusia meninggal dunia, dia akan berubah wujud menjadi kita yang akan masuk ke dalam mimpi setiap anak-anak atau garis keturunannya. Mungkin ada maklumat atau dulu yang belum sempat kerjakan, itu kan dia minta tolong, minta dibacain segala macam mimpi itu. Itu tugasnya selama 100 hari. Hari sekarang satu ya udah, ada lagi tugas habis. Gitu loh. Jadi tugas fokus itu menyampaikan yang memang tidak sempat terwujud pada zaman dia masih hidup atau di kala dia masih hidup gitu. Jadi itu korin gitu loh. Nah, kalau jin korin itu beda lagi. Oh, beda lagi dari korin? Ya, itu korin. Korinnya kita. Ya, manusia punya korin nih. Jin. Nah, kalau jin korin itu jin yang suka menyerupai leluhur kita. Oh, gitu. Nah, yang suka menyerupai leluhur kita, yang suka menyerupai Siliwangi, yang suka menyerupai itu jatuhnya ke jin saka. Oh, apakah itu ada hubungan dengan 45 pancer? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Cuman dia agak di luar dari kita itu. Nah. Jadi begini. Jin ini kan banyak tipe. Apakah hanya perbedaan bahasa ya, kalau orang bahasa Arab gitu. Ya. Bahasa kita 45 pancer. Ya. Gitu. Bisa ya, bisa tidak. Karena sifat korin ini tetap dia adalah super penyakit.
korin ya, yang memang membuat kita misalnya seorang itu sakit ulu hatinya misalnya. Nah, di korin itu atau beberapa itu yang sudah menembus itu tidak akan pernah keluar. Itu setan gitu kan dalam tubuh kita maupun kan semua kehidupan tuh ada tuh. Nah, saat korin ini kalau jin korinnya ini dari sebutan dari orang-orang yang sebenarnya adalah jin saka. Jin saka itu yang namanya. Nah, jin saka ini biasa digunakan sama jin tukang santet. Karena sifat jin saka ini memang jin bandel. Jadi saat dia ada kontrak hubungan sama tukang santet atau orang atau dukun santet, jin saka ini atau jin saka ini hal yang jadi begitu bosku.